Semua bahasa yang ibu kenal, ibu yang bahasa naon? Bahasa Prancis, bahasa Inggris, itu semuanya dari Sam. Inilah Pak yang menularkan. Makanya kalau Bapak tarik ke atas, tetap ke atas semuanya, itu adalah bangsa Semit. Bangsa Semit ini Sam. Suksesnya dakwah itu bukan orang yang ikut, tapi suksesnya dakwah itu ketika kita berani menyampaikan benar, menyampaikan salah, ya salah. Itulah sukses dakwah. Nah, kalau kita sudah tidak berani mengatakan itu, berarti gagal dakwah. Nah, Nabi Nuh itu oleh Allah dicap oleh Allah sebagai orang yang sukses dalam menyampaikan risalah. Meskipun ditakdirkan umat yang ikut pada waktu itu hanya sedikit. Dan Allah nanya ke Nabi Nuh. Diadili Nabi Nuh juga sama. Hei Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan semua risalahku? Dan Nuh berkata, sudah ya Allah, saya sudah sampaikan semuanya. Baru disebutlah abdan syakura, engkau adalah hamba yang selalu bersyukur. Nah, istri Nabi Nuh ini adalah Waligoh. Oleh Allah disebutkan ada dua istri yang Allah pakai perumpamaan, padahal istri ini berada di naungan, di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Yuk dibuka Qurannya 66 ayatnya 11, atau bacanya di 10 biar nyambung. Quran surat 66 ayat 10-11, di sana ada, kami buat perumpamaan istri-istri yang durhaka kepada suaminya yang berkhianat, padahal di bawah naungan, di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Yang pertama adalah istri Nabi Lut, yang kedua istri Nabi Nuh. Ada di sana Pak, Allah buat perumpamaan. Ada juga yang istrinya soleh luar biasa, namun suaminya tidak soleh, ayat ke-12-nya. Allah buat perumpamaan istri Fir'aun. Ada apa di sana lengkap semuanya. Nah, Bapak Ibu, ketika menikah Nabi Nuh dengan Waligoh, nah ini Pak di sejarah tidak ada nama itu, nama istri Nabi Nuh itu Waligoh. Kalau istri Nabi Lut Waliah. Kalau Bapak Ibu Watir Deah ya. Itu Waligoh dan Waliah Pak. Nah, Waligoh ini ketika dinikah maka melahirkan 4 anak. Nih Pak, kemarin udah kan ini? Insya Allah ya Bapak Ibu belum kehafal kan ya sampai sekarang ya. Tuh, Nabi Adam, Sith. Nah, saya baca-baca lagi Bu. Ternyata ketika Ka'bah sudah jadi, itu dulunya pas datang Nabi Nuh ke dunia sudah jadi Ka'bahnya. Nanti yang bangun kembali itu yang pertama Nabi Adam, dibagus-bagusnya oleh Nabi Sith. Nah, kemudian banjir hebat. Nah, ini yang nanti saya akan maju ke sana, banjir hebat Nabi Nuh. Nah, nanti oleh Nabi Ibrahim dibangun lagi. Nah, Nabi Sith orang yang membangun kembali Ka'bah. Kemudian nanti Nabi Sith punya keturunan bernama Anwas. Nanti Anwas punya keturunan bernama Konin. Konin kemudian mempunyai keturunan bernama Mahlayil. Mahlayil kemudian mempunyai keturunan bernama Yarid atau Yarad. Kemudian Yarid mempunyai keturunan bernama Honuk. Nabi Idris, nama aslinya Honuk. Kemudian Honuk mempunyai keturunan bernama Matwasalah. Matwasalah kemudian mempunyai keturunan bernama Lamik. Dan Lamik nanti mempunyai keturunan bernama Nuh. Dan Nuh nanti punya anak ini. Ini jaraknya yang tadi. Nah ini. Inilah anak, tuh bawahnya ada. Istri Nabi Nuh ini adalah Waligoh. Mempunyai 4 orang anak. Ada yang mengatakan 5 orang anak, namun saya tidak ambil pendapatnya. Yang pertama ada yang bernama Amir, tapi saya nggak ambil. Itu hadisnya nggak kuat. Nah ini yang termasyhur, yang terkenal oleh ahli sejarah ada 4. Yang pertama adalah Yam. Jangan 2 kali, Yam. Jadi kalau dari 2 kali jadi makanan ya, Yam. Dan kita mengenalnya
Kan'an. Nah, padahal tidak ada Kan'an. Kan'an itu tempat kelahirannya. Yang lahir di daerah Kanaan, Palestina. Maka kita suka menyebut Kan'an, padahal bukan nama, tempat kelahiran. Banyak kan di kita yang padahal nama aslinya bukan itu. Itu mah tempat kelahirannya Imam Al-Bukhari. Bu, Imam Al-Bukhari, nanti kapan-kapan saya cerita, dia mendengarkan satu kali bacaan surat Qaf, surat 50, satu kali didengarkan 1 sampai 45 ketalar. Kebayang, dibacakan tet itu 1 sampai 45 ketalar dalam satu kali mendengar. Itulah keajaiban Imam Al-Bukhari. Nanti saya cerita. Oh iya mah tahun 3000 nanti ya. Nah, ini kan sudah beres para nabi, kemudian ke Rasul, para sahabat, baru ke para imam. Imam yang 4 hebat nanti. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Baru turun grade-nya, bukan grade artinya turun generasinya. Nah, turun generasinya Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Abu Daud. Abu Daud hebat kok nanti. Udah Abu Daud, kemudian nanti Ibnu Majah, terus ke sini. Baru tokoh-tokoh Islam, dan siapa penemu Amerika nanti ke sana larinya. Amerika bukan Amerigo Vespucci, bukan Columbus, bukan. Itu umat Islam, navigatornya umat Islam. Columbus bisa ke sana itu dikasih navigasi, Pak, dikasih rutenya. Dan ketika Columbus ke sana, Amerigo Vespucci ke sana, sudah ada masjid di Amerika tuh. Cuma data ini dihilangkan sengaja biar penemunya itu orang barat. Jangan ketipu sama sejarah ya. Indonesia. Nanti saya bukakan datanya semuanya. Saya insya Allah punya bukunya lengkap ya. Siap Ibu? Sampai tahun 3000 siap? Siap Bu ya? Nah, lanjutkan Pak. Nah, dilahirkan di daerah Kanaan. Kemudian yang keduanya Sam. Dan di sini bahasa itu muncul dari anak kedua. Semua bahasa yang Ibu kenal, Ibu yang bahasa naon? Bahasa Prancis, bahasa Inggris, itu semuanya dari Sam. Inilah Pak yang menularkan. Makanya kalau Bapak tarik ke atas, tetap ke atas sebenarnya itu adalah bangsa Semit. Bangsa Semit ini Sam. Bangsa Semit ini nanti menurunkan tiga bahasa. Bangsa Arabik, bangsa Ibrani. Itu semuanya dari sini. Dari Sem, bahasa Semitik. Saya tanya-tanya ke ahli bahasa, ngobrol ternyata ini. Sampai si orang yang ahli bahasa pun saya menemukan ini ke atasnya itu dari Sem. Sem inilah orang yang dulunya dibangkitkan oleh Nabi Nuh dan beruban. Di zaman Sem tidak ada uban. Dibangkitkan oleh Nabi Nuh, kenapa kamu beruban? Ketika dia menjawab sugan teh ieu teh kiamat gitu. Jadi tanggal bahu wisan teh gara-gara sieun ku kiamat pak ya. Ini dari sini asal itu. Dulu mah tidak ada uban. Nabi Ibrahim pertama uban. Tetapi ini sebelum generasi Ibrahim sudah ada uban. Ditanya kirain teh ini kiamat. Sem ya. Kemudian anak yang ketiga Ham. Ham ini nanti akan menentukan bangsanya, bangsa Ethiopia kulit hitam. Sam bangsa Arab. Yapis, Yajuj Majuj. Dari sini asal usulnya. Hari Indonesia di mana Bu? Nomor 4. Indonesia dari nomor 4. Kita dengan Yajuj Majuj itu sepupu. Kita tuh dengan Yajuj Majuj itu sepupu Ibu. Bener. Nanti aja cek. Sepupu Pak, mata kalau ulah sok galakting dulur eta teh Pak. Sepupu itu. Ibu pernah bangong ge lieur Ibu teh lieur. Henteu lieur Ibu mah ngabandungan hungkul abi nu lieur mah. Saya penelitian sejarah Pak ini ya. Tuh. Lanjut Pak, kemudian ketika Nabi Nuh, apakah Pak umat Nabi Nuh itu langsung tidak suka? Tidak, ada rajanya. Kemarin saya sudah sebutkan ke Ibu ya. Siapa rajanya Bu? Insya Allah hilap deh Ibunya. Ada raja Bu. Siapa namanya asli Nabi Nuh Bu? Di sini nggak disebutkan aslinya Nabi Nuh.
Abdul Somad Abdul Ghaffar. Ini kalau yang ini saya tambah ini, kalau yang belum di sini Abdul Ghaffar. Itu update tuh. Nah, saya juga sama Ibu, baca lagi Abdul Ghaffar. Saya baca itu di buku yang lainnya, nama asli Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar. Nah, ada Bu, ternyata dulu ketika Nabi Nuh ceramah itu bukan rakyatnya tidak mau, ada rajanya. Raja inilah Bu yang menjadi penghalangnya. Kata rajanya, seenaknya aja ini orang baru nih mau menghancurkan. Nah itu, nah raja inilah yang menyembah 5 berhala tadi. Nah akhirnya kata Nabi Nuh, udah lurus lagi nggak mau Pak. Misi para nabi dan rasul cuma satu, mengesahkan Allah. Semuanya Pak, rantai tidak terputus, hati-hati. Kalau ada yang memutuskan rantai ini, berarti nabi palsu. Hati-hati Bu. Kalau ada satu nabi yang keluar dari jalur ini, maka itu nabi, dipastikan nabi palsu. Kalau ada yang berkata bahwa Allah itu lebih dari satu, maka itu pasti sesat. Kenapa? Semua para nabi pun itu keesaan Allah semuanya. Nah, Nabi Nuh pun diutus oleh Allah ke sana sama. Yuk buka dulu dakwahnya Nabi Nuh untuk meluruskan umat.